Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat Allah itu amalan hati, niatnya sampean itu loh yang dilihat oleh Allah. Temenan ndak niatnya itu? Kalau berarti udah niatnya bagus, pasti prakteknya, amalnya juga bagus. Ingat bahwa Allah itu tidak melihat wajah kalian, Allah itu tidak melihat harta kalian. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sallallahu Rabbuna alal mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Namun qadimul la'iman sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi ayali wa amirati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli falahan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qalbi wa sadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala nabiyir rahman wa yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar mudammi wa sallati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran 155. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum, sesungguhnya orang-orang yang berbelok, yang menjadi pengkhianat, minkum, di antara kalian, dari golongannya kalian, yauma, di suatu hari, iltaqol jam'ani, bercampur, bertemu, al-jam'ani, jemaah dua, pasukan dua. Innamastazallahumus syaiton, sesungguhnya sungguh-sungguh ingin menggelincirkan kalian, as-syaiton, siapa setan, bi ba'di ma kasabu, dengan sebagian apa yang kalian perbuat. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh-sungguh afallah, mengampuni, memaafkan siapa Allah, anhum, atas kalian. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah ghafurun halim, maha pengampun dan maha aris. Jadi ini melanjutkan jihad, peperangan pada peperangan Uhud. Jadi tatkala peperangan Uhud terjadi, ada di antara pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad itu berbelok. Niatnya sudah bukan fisabilillah lagi. Niatnya sudah ingin mengambil harta rampasan perang, ingin memperebutkan janda-janda perang. Bahkan ada sebagian juga orang yang munafik yang ingin lari dari medan perang, medan pertempuran. Tatkala dua pasukan, dua jamaah antara pasukan muslim dan pasukan kafir bertemu, innamastazallahumus syaiton, sungguh-sungguh ingin memastikan tergelincir kalian. Niatnya itu loh yang lurus, jangan sampai belok. Sama zaman now, sampean niatnya kuliah, sekolah, yang lurus, jangan sampai belok. Nanti niatnya sekolah, niatnya kuliah, niat cari cewek, yang dilambangkan waktu perang Uhud, yang ada di pikirannya menang, nanti dapat janda. Makanya janda semakin di depan, perawan ketinggalan. Digelincirkan oleh setan. Apa yang sampean perbuat, apa yang sampean perjuangkan digelincirkan oleh setan, dibelokkan oleh setan. Yang awalnya ikhlas
yang awalnya fisabilillah akhirnya berbelok. Makanya sampean harus kenali setan-setan itu, sampean harus kenali sifat-sifatnya setan, sampean harus kenali. Tatkala ngajak sampean tidak jujur, itu namanya setan. Tatkala ngajak sampean menjadi orang pemalas, itu namanya setan. Tatkala ngajak sampean untuk berbuat kemaksiatan, itu namanya setan. Tatkala ngajak sampean muring-muringan, marah-marahan, itu namanya setan. Sampean kenali itu. Males-malesan, ngajak bohong, ngajak marah-marah, itu namanya setan. Harus kenali dulu. Itu musuh sampean yang nyata, adu mubin. Setan itu adu mubin, musuh yang nyata. Namun kalau sampean kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, walaqad afallahu ankum, maka sungguh-sungguh memaafkan kalian siapa Allah. Makanya dibudayakan, dibiasakan sebelum tidur kita nggak boleh meninggalkan hutang. Nggak boleh sampai punya hutang sholat terutama. Sholat isya harus sampean lakukan sebelum tidur. Dikhawatirkan sampean niatnya nggak sholat isya jam 8, jam 9 sebelum tidur, karena sampean perjalanan misalkan, diniatkan nanti sholat isyanya jam 2, jam 3, sekalian sholat tahajud. Hati-hati, karena innamastazallahumus syaiton, karena setan itu memastikan kalian itu tergelincir. Tatkala sampean bangun jam 2 ngantuk pol, akhirnya nggak sholat isya, apalagi tahajud. Misalnya aja bab 12 ya. Harus sampean perangi itu. Perang dengan hawa nafsu kita sendiri, itulah perang yang sangat besar. Setan menjadi penggodanya yang selalu membisikkan ke dalam hati kita. Setan itu, wah enak turu ae, engko dilungkas 5 menit 14 subuhi nggak sholat berjamaah ya. Kalaupun sudah dibangunkan, bangun melek diluk turu maneh, dilawan itu adu mubin, musuh yang nyata, yang menginginkan keburukan, kejelekan pada kalian. Innan nafsa la'ammaratun bisu, menginginkan kejelekan. Hawa nafsu itu, setan itu menginginkan kejelekan. Namun kalau sampean bertaubat, menyesali, taubat ya, bukan tobat, taubat. Kalau taubat itu suatu babat ya. Kasih sambal yang pedas, ampun dah, besok nggak tak baleni mana. Tobat.
Surtubabat. Kok dilalah makan lagi, enak, taubat dulu. Yang dimaksudkan Allah di sini adalah taubat, ya. Taubat, kembali irji ilallah. Nangis, bukan nangis buaya, ya. Pura-pura menyesal. Gak taunya dibaleni mane, ya. Lawan itu. Gak boleh sampai jadi seorang pengecut, gak boleh. Gak diajarkan di sini sampai jadi orang yang lemah. Gak diajarkan di sini jadi seorang pengecut, apalagi seorang pengkhianat. Lawan itu setan, dilawan. Kenapa sampean kok jadi seorang pengecut? Kenapa sampean kok jadi seorang yang lemah? Karena sampean banyak dustanya, banyak bohongnya, udah kebiasaan dari sononya. Sampai sini dirubah. Gak usah takut, ngapain takut? Kalau salah, akui kesalahannya, lapangkan dadanya, minta ampun kepada Allah. Gentleman. Jadilah seorang yang gentleman. Tatkala ada kesalahan yang kita perbuat, akui itu dan minta maaf. Urusan dengan Allah taubat, urusan manusia gentle, datang ke rumahnya minta maaf. Harus lapang dada, jangan gepeng dada, harus lapangnya. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah ghafurun, maha mengampuni, halimun, maha lapang dada. Kalau Allah nggak lapang dada, kalau Allah nggak mempunyai sifat yang aris, sampean buat dosa titik dipites sama Allah. Amin. Untungnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Untungnya Allah itu Ghafurun Halim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la takunu, jangan ada kalian, jangan menjadi kalian kalladzina kafaru, seperti orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Waqalu, dan berkata kalian li ihwanihim, kepada saudara-saudara kalian, idza darabu fil ardi, ketika darabu travel, perjalanan kalian, fil ardi, di atas muka bumi ini, aukanu ghuzzan, atau ada kalian ghuzzan, travel dalam peperangan, perjalanan dalam peperangan, laukanu, seandainya ada kalian, indana, di sisi kami, katanya orang yang kafir itu, mamatu, maka tidak akan mati kalian, wa ma kutilu, dan tidak terbunuh kalian. Liyaj'alallah, menjadikan siapa Allah, dzalika, yang demikian itu, kepada mereka, hasrotan, penyesalan, fi qulubihim, di dalam hati kalian, di dalam hati mereka orang-orang yang kafir. Wallahu yuhyi wa yumit, dan Allah itu yuhyi, maha menghidupkan, wa yumit, dan maha mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian perbuat basirun, maha melihat. Ini diperingatkan oleh Allah, orang-orang yang beriman diperingatkan, jangan melakukan, jangan menjadikan kalladzina kafaru, seperti orang-orang yang kafir. Sampai ini beriman, beda dengan orang yang
kafir. Iman itu dibagi dua kemarin. Orang yang beriman itu dibagi dua. Ada yang percaya lahir dan batin, itu dinamakan mukmin. Ada yang hanya percaya luarnya tok, dalamnya tidak percaya, itu namanya munafikun. Kafir juga dibagi dua. Ada yang tidak percaya sama Tuhan, ada yang percaya sama Tuhan, tapi yang disembah adalah berhala. Yang dijadikan Tuhan bukan Allah, tapi berhala. Hati-hati, banyak sekarang berhala ya. Bukan cuma patung tok yang dijadikan sesembahan, terutama setan yang ada di dalam hati kita, yang selalu berbisik kepada kita, ingin menjerumuskan kita, menggelincirkan kita dari sirotol mustaqim, dari niatnya yang sabilillah, ingin digelincirkan. Itu yang sekarang dipertuhankan oleh kebanyakan orang, menuruti hawa nafsunya. Itu namanya kafir. Bukan Allah yang disembah, bukan Allah yang dijadikan Tuhan, tapi yang dipertuhankan adalah hawa nafsunya. Itu juga kafir, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Qalu, mereka orang kafir itu, orang yang kafir itu, li ihwanihim, berkata kepada saudara-saudaranya sesama kafir, idza darabu fil ardi, ketika berjalan di atas bumi, travel sono sini, au kanu ghuzzan, atau ada kalian itu pergi dalam peperangan, laukanu indana, seandainya kalian itu tidak lakukan itu, tidak travel, tidak berperang, maka seandainya kalian itu indana, di sisi kami, gak kemana-mana, mamatu, kata orang kafir, tidak akan mati kalian. Wa ma qutilu, dan tidak terbunuh kalian. Padahal di depan sudah dijelaskan, sudah diperingatkan bahwa walaupun kita sembunyi di lubang semut pun, kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan walaupun satu saat pun. Orang-orang kafir gak berpikir ke sana, gak percaya adanya hari akhir, gak percaya adanya hari kiamat, gak percaya. Kalau kamu gak ikut perang, gak akan kamu mati, katanya. Kalau kamu gak ikut perang, gak travel kemana-mana, gak akan kamu kecelakaan, katanya. Dia lupa kalau tatkala ajal itu datang, dimanapun tempatnya, sedang apapun kita, pasti akan datang, akan mati. Lagi sholat, kalau sudah waktunya kembali, dicabut oleh malaikat Israil. Lagi karaokean, dangdutan, joget-jogetan, kalau wayai dicabut, kalau wayai mati, pasti mati. Dalam perjalanan, padahal gak ngebut, disasar oleh yang lain yang ngebut, mati. Padahal di rumah, gak kemana-mana, tidur-tiduran di rumah, lihat TV, datang truknya, dihantam kamarnya, dihantam rumahnya, juga mati. Kalau sudah takdirnya ditabrak truk, walaupun di rumahnya truknya yang datang.
yang nyeludur truknya. Dicari itu, udah takdirnya mati ditabrak truk mati. Sampean nggak kemana-mana, sampean dapat bocoran soal dari malaikat, awakmu mati besok ditabrak truk. Waduh, kalau mati ditabrak truk ini, aku tak nang omah ais, sembunyi ais. Tak taunya truknya yang nyari, digolek di truknya, nyeludur truknya, ditabrak rumahnya, kamarnya, masuk ke kamarnya. Sampai lagi apain di situ? Lagi nonton TV, lagi sholat, wallahu a'lam. Pokoknya kalau ajal sudah datang, gak akan bisa dimundurkan, gak akan bisa dimajukan, walaupun hanya satu saat saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Pasti datang. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati. Tinggal nunggu giliran. Sampean jangan sombong sampean karena masih muda. Banyak buah kelapa yang masih kecil sudah banyak yang berjatuhan. Banyak anak kecil umur 3 tahun sudah ada yang mati. Sampean tinggal berapa menit ada yang mati nantinya, ditahlilinya. Jadi orang kafir seperti itu. Coba awakmu nggak kemana-mana, coba awakmu nggak ikut perang, nggak akan kalian mati, nggak akan kalian dibunuh. Yang ikut perang itu yang mati berapa? Tapi yang mati karena penyakitan, mati karena jantungan, itu bahkan lebih banyak dari yang ikut berperang. Pada zaman dulu, zaman sekarang sama. Sampean bisa kendalikan hawa nafsunya, berarti tandanya sampean itu berperang dengan hawa nafsu, berperang dengan setan. Itu peperangan yang luar biasa besar itu. Jihad yang akbar itu. Bahkan perang Badar sekalipun musuhnya yang luar biasa, itu dianggap perang yang kecil oleh kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan perang melawan diri kita sendiri, sedangkan perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri, itu dikatakan jihad akbar, jihad yang besar, yang harus sampean siap-siap, harus dipersiapkan betul-betul itu. Jangan lemah kalian. Apalagi berbelok jadi pengkhianat. Jangan sampai itu terjadi. Harus dilawan ya. Gak boleh sampean itu lemah. Gak boleh sampean itu jadi orang yang punya sifat-sifat kafir, hujuan, malesan. Dilawan. Wallahu yuhyi wa yumiit. Ingat bahwa Allah itu yang maha menghidupkan dan juga mematikan. Terutama apa? Hati kalian, keimanannya kalian yang ada di dalam hati bisa dimatikan, bisa dihidupkan, dibolak-balik bisa. Sampai sungguh-sungguh kalau mau berjihad, sungguh-sungguh. Kalau mau berhijrah, sungguh-sungguh. Gak usah separuh. Kalau sudah wahajaru, harus juga wajahadu. Hijrah tok tapi enggak jihad ya. Enggak sungguh-sungguh. Jihad dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Harus lahir batin, harus sampai jihadkan. Gak usah separuh. Wallahu bima ta'maluna basir.
dan sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna basirun, dengan apa yang kalian lakukan, basirun mengetahui, melihat, terutama amalan hati yang dilihat Allah itu amalan hati, niatnya sampean itu loh yang dilihat oleh Allah. Temenan ndak niatnya itu? Kalau berarti udah niatnya bagus, pasti prakteknya, amalnya juga bagus. Ingat bahwa Allah itu tidak melihat wajah kalian, Allah itu tidak melihat harta kalian. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian yang ganteng, yang six-pack, tidak melihat harta kalian yang sugih, melainkan walakin yanduru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian, niat ikhlas kalian dan perbuatan kalian. Sama ndak dengan yang diniatkan? Kalau niatnya sudah kenceng, niatnya sudah ikhlas, penuh cinta, pasti perbuatan kalian akan baik. Kalau nggak sama, berarti termasuk orang yang munafik. Hati. Sampean pingin masuk surga atau neraka? Surga. Semua pingin masuk surga, sedangkan surga itu lambang kesuksesan kita, lambang kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Untuk mendapatkan surga, kita harus memperoleh rahmat dari Allah. Ya. Tidak ada satu orang pun yang dapat sukses, yang dapat bahagia, yang dapat masuk surga kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatim minallah. Tidak ada satu orang pun bisa masuk surga karena amalnya dan juga tidak bisa menghindar dari siksa api neraka, wala ana, termasuk aku, kata Kanjeng Nabi, illa birahmatin minallah, kecuali birahmatin dengan rahmat minallah dari Allah. Jadi kita masuk surga karena rahmat dari Allah. Makanya jangan sampai amal ibadah kita, ilmu kita menjadi hijab antara kita dengan Allah, menjadi hijab antara hamba dengan Allah. Jangan petentang-petenteng. Amal ibadah kita jangan sampai berbelok niatnya. Awalnya ikhlas karena Allah, ikhlas penuh cinta karena Allah, berbelok. Akhirnya nggak jadi ikhlas. Itu yang dilihat oleh Allah. Niatnya kalian itu loh, yang ada di dalam hatinya dan prakteknya dengan amal perbuatannya, itu yang dilihat oleh Allah. Allah nggak lihat casingnya, Allah nggak lihat rupanya yang ganteng-ganteng, apalagi yang elek. Yang ganteng-ganteng nggak didelok, kayak mlebu neraka welek,
kosong-kosong. Sugih-sugih, kalau nggak sugih dengan hatinya, mlebu neraka. Ya. Sugih itu mau sugih hartanya tok, hatinya nggak sugih, nggak dilihat oleh Allah. Yang dilihat hatinya. Yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.